meyakinkan anak kita karena yang ada di buku itu biasanya mereka nggak baca loh gitu. Mereka sekarang lebih percaya kepada produk-produk di medsos yang mungkin mereka lebih percaya 2 menit atau 30-15 detik itu mereka lebih percaya daripada kita yang ngoceh seharian di kelas. Betul Bu. Jadi kadang kalau saya ngajar di kelas itu langsung di depan, Pak, ini di guru gembul itu nggak gini loh. Aduh nanti ini guru gembul bukan orang sejarah, orang PPKN tapi ngajari sejarah kayak gini, stres aku gitu ya. Jadi, sejak awal, nah di sini sudah ini menurut saya kesimpulan dengan bisa berbicara. Banyak sekali ya, kita sering lihat dengar di media massa, di TV dan di radio dan medsos lainnya. Sebagian kami ketemu waktu Sundulan Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suhartomo, SPMC, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Strata paling bawah dan nantinya akan berhubungan langsung dengan putra putri kami di sekolah. Nama saya Wianto, asli orang Solo, jauh-jauh. Saya mewakili teman-teman kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan juga teman-teman dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah di Jawa Tengah. Yang pertama Ibu, yang nanti jadi unek-unek kami adalah karena kami yang nanti akan ini biasanya kami itu sudah melotok banget dengan sejarah kita yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang kemarin pada masa Pak SBY itu sudah keluar bukunya yang SNI IDAS. Iya, IDAS. Kemudian ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan kami. Yang pertama adalah sejarah yang sudah kita sampaikan kepada putra-putri kami di sekolah adalah sejarah yang itu dalam tanda kutip sudah jadi pakem begitu. Apakah nanti kita juga harus mengubah lagi begitu? Ya, karena sejarah itu kan berkembang. Dan yang kedua, karena sebagai pemakai produk dari Bapak Ibu kami yang ada di tim, dari Bapak Ibu Profesor yang memang berlatar belakang dan mengetahui betul metodologi apa yang digunakan untuk melahirkan buku ini, bagaimana meyakinkan anak kita karena yang ada di buku itu biasanya mereka nggak baca loh gitu. Mereka sekarang lebih percaya kepada produk-produk di medsos yang ada selatan negara lah dan lain sebagainya, dan yang mungkin mereka lebih percaya 2 menit atau 30-15 detik itu mereka lebih percaya daripada kita yang ngoceh seharian di kelas. Betul Bu. Jadi kadang kalau saya ngajar di kelas itu langsung di depan, Pak, ini di guru gembul itu nggak gini loh. Aduh nanti ini guru gembul bukan orang sejarah, orang PPKN tapi ngajari sejarah kayak gini, stres aku gitu ya. Jadi ya harusnya sih Mas Boni itu harusnya bikin channel juga gitu loh, yang bisa mengkanter itu gitu. Atau Bapak siapa almarhum yang kalau asisi channel agak nih ya, agak percaya banget karena saya nggak tahu tentang candi-candi, jadi saya percaya. Mungkin orang gambarnya apa dan sebagainya itu penafsirannya kan beda-beda gitu.
Itu nanti bagaimana begitu untuk Bapak Ibu tim dan juga nanti pengawasan dari Bapak-Bapak di DPR. Yang terakhir adalah yang membuat kami nanti di kelas adalah semakin harus pintar-pintar jawab adalah tentang 1998 sampai 2024. Haruskah sampai 2024? Ketika saya kuliah, dosen saya mengatakan, tidak saya sebut namanya, itu masih bisa diperdebatkan. Kalau sampai tahun ini, jangan ambil ini gitu. Nah ini, apakah besok itu akan benar-benar ditulis sampai tahun 2024? Sementara mohon maaf, hari ini tuh masih panas loh. Gitu. Apapun itu, kalau maritim saya percaya Ibu itu yang memang ada. Tapi kalau yang lain-lainnya atau nanti batasannya sampai di mana? Saya yakin Bapak Ibu tahu semuanya itu. Jangan membuat kegaduhan lagi lah. Kita ada stres. Gitu. Guru di kelas itu sekarang nggak bahas-bahas yang lama Bu. Alah Pak itu lama. Sejarah itu cuma 3X Pak. Gitu. X itu satu experience. Hari ini itu eksperimen dan besok ekspektasi. Besok kita nggak tahu mungkin apa yang diceritakan bapak-bapak yang ini kalau ini tadi kalau dari Mas Merdeka, Mas Lukati itu mengatakan dari pemerintah tidak berhak. Ya berhak aja lah Mas, kita punya sejarah. Gitu. Tapi satu hal yang mungkin jadi pengingat kita adalah ini adalah reputasi nulis. Ya reputasi penulis nanti akan yang benar-benar harus dipertahankan karena apa nanti kalau tiba-tiba nanti ada temuan baru yang bisa mengubah ini akan sangat berbahaya. Mungkin itu Bapak Ibu curhatan kami dari guru-guru karena biasanya kita manut dari dinas pusat. Mungkin ketua kami juga ikut jadi bagian tapi kami belum tahu apakah iya atau tidak untuk penulisan buku ini. Yang jelas mohon pencerahan untuk kami yang jadi guru itu nanti harus bagaimana gitu. Apakah perspektif anak kita bebaskan tapi kita mengarahkan saja atau tetap kita menggunakan buku ini sebagai buku induk babon yang dulu pernah kita pakai kemudian hari ini diganti itu harus pakai itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kurang pede, saya udah diejekinnya sama jadi jago tadi dianggap bukan jago kandang, jago di luar kandang karena guru-guru saya di sini semua. Terima kasih Pak Ramsa, Prof. Sindi, Prof. Danang, Prof. Penda, Prof. Yeti, Prof. Agus, saya tiba-tiba Pak Rek itu Haryono Rinardi, saya dulu bantu juga diminta bantu bikin bukunya. Jadi begini, sebetulnya yang kita bicarakan akhir-akhir ini bukan hanya historiografi, ini politik historiografi. Kita harus sadari sama-sama. Ketika historiografi punya tujuan untuk kohesivitas sosial, untuk identitas, untuk segala macam, sesungguhnya kita sudah, saya mengutip Sujarno, kita sudah meninggalkan sejarah seperti ilmu itu sendiri karena kita sudah memasuki lapangan ideologi karena tujuannya untuk bangsa itu memasuki wilayah ranah ideologi yang menurut Sujarno dikhawatirkan akan menciptakan demagogi. Satu, yang kedua, sejarah sebagai instrumen kita juga bisa kemungkinan terpleset ke dalam politik instrumentalis sebagai